ikutkan. Kalaupun nanti hasilnya itu tentu beda-beda, nggak mungkin sama lah ya. Namanya perlombaan pasti ada yang juara 1, juara 2, juara 3, atau juara satunya ada berapa, 1.1, 1.2 kan gitu kadang-kadang. Tapi yang jelas semuanya falyatanaffasil mutanafisun. Semuanya rame-rame untuk melaju kepada kebaikan. Fastabiqul khairat. Jadi semuanya juga rame untuk menuju prestasi yang ada. Kalau sampai ditinggalkan gitu gini kalimatnya. Bu, aku raposo, ya wes raposo karepmu. Nah gitu, diajak kamu harus puasa gitu loh. Oke, jamaah berbahagia insya Allah dimuliakan dari Allah Ta'ala. Kita ambil start puasanya dimulai apa? Dimulai sahur atau dimulai dari taraweh? Taraweh apa taraweh? Oh iya. Ya, nek bosone gampang ya tarweh ngono to, tat gak usah angel-angel dadak diharap-harapke ya lah. Tarweh ngono ae. Oh, maksudnya sama ya, lisannya berbeda. Tarawih ya. Oke, kita mulai dari tarawih. Karena kita ajak keluarga, kita bareng-bareng sama mereka, semangati dong diri kita dan keluarga. Nggak ada dalam anggota keluarga kita yang tidak taraweh. Itu paling dasar, paling basic itu. Yang lebih tinggi lagi tentunya kita bisa taraweh dengan nilai yang maksimal. Kalau bapak-bapak insya Allah tarawehnya di masjid. Insya Allah ya bapak-bapak ya. Ibu-ibu di masjid juga. Selama dapat izin dari suami ya. Ya. Kalau nggak dapat izin nggak usah. Kalau dapat izin nggak apa-apa. Tapi saya rasa nggak ada suami saat ini yang melarang apa? Ya, istrinya tarawih di masjid, kecuali kalau ada tugas-tugasnya mungkin ada yang belum beres, atau kemudian kalau dia ke masjid biasanya izinnya sampai jam 9, pulangnya tengah 11. Nah, itu kadang-kadang belandang. Tarawihnya jam 9 selesai, tapi ngobrolnya itu sampai tengah 11. Gitu. Oh, tadarus. Oh, ternyata nggak berlaku ngobrol untuk ibu-ibu, Pak. Yang ada adalah tadarus. Masya Allah. Apa? Hah? Oh, yang ngobrol itu hanya selingan ya. Oke, tadarusnya 3 ayat, ngobrolnya. Iya, pokoknya ibu-ibu tuh nggak bisa disetir gitu. Oke, kembali lagi jamaah. Jadi mulai dari tarawehnya, ayo keluarga disemangati, diajak, dipahamkan. Kadang-kadang nih kalau kita lagi punya usia anak-anak kecil kan, kesel mimi, sholatnya suwe banget tuh, gitu. Dimotivasi. Nah, semua gerakan-gerakan taraweh kita itu berpahala. Ya semakin kita kuat, lama dan sabar di dalam taraweh, pahala kita semakin besar. Loh, pahalanya mana? Kok nggak kelihatan? Ya pahala itu kan Allah wujudkan besok di akhirat. Yang diwujudkan di dunia diantara adalah bentuk sehatmu nak. Kamu bisa melihat, kamu bisa berjalan. Itu karunia Allah. Nah itu disemangati gitu loh. Nek ke bapak-bapak yuk rasa nada-nada kayak ngono kuwi ya kesuwen nanti ya. Oke, jamaah yang berbahagia insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi taraweh ini penting sekali ya. Jangan sampai ada niat untuk telat dalam taraweh. Jangan sampai ada kalimat grundel di dalam taraweh. Ibu-ibu minta tarawehnya yang panjang atau pendek? Pertanyaan saya salah. Tadi apa? Panjang atau pendek? Jawabnya apa? Oke, pendek atau panjang? Salah juga pertanyaan saya. Panjang atau panjang? Ya, gitu Bu, Pak, ibu-ibu tuh kayak gitu. Orangnya sikoh, ya, kuat dalam memegang prinsip. Gitu. Oke, jamaah yang berbahagia, ya sedang lah ya, jangan terlalu panjang, jangan pendek. Gitu. Kemarin saya mau mengadakan safari Ramadan namanya sholat taraweh Inna A'toina Kal Kausar. Gitu. Ya Solo Raya gitu. Kayaknya yang daftar banyak banget gitu. Jadi dari rakaat pertama sampai 11 itu mau Inna A'toina Kal Kausar terus gitu. Nah. Oke, jamaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, karena kita di dalam
Ramadan ini kan perjalanan menuju takwa ya. Jadi pasti proses-proses itu pun nanti juga akan ada halangan-halangan. Artinya mungkin saja pas 10 hari pertama kita semangat, anak-anak masih oke. Tapi 10 hari kedua, ketiga kadang-kadang muncul banyak gangguan-gangguan. Maka harus saling menyemangati keluarga. Kalau perlu ada deh pertemuan dalam keluarga itu setiap kapannya untuk ada evaluasi-evaluasi kecil. Contohnya yang memungkinkan bisa kapan. Ini justru yang paling sulit itu ustadz-ustadz biasa nih. Kenapa? Jadwal yang ngisi di sana, subuh yang ngisi, terawih yang ngisi, terus buka apalagi. Jadi kadang-kadang keluarganya ustadz itu yang jarang buka bersama siapa? Keluarga gitu. Maka kalau kami ngambilnya itu nanti malam yang bada isya, yang setelah pulang dari terawih habis tadarus adakan waktu untuk ketemu yang di situ ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya. Ngobrol dibuat santai saja. Gimana terawihnya tadi? Nah, ditanya tuh. Yo mame digawe-gawe kok Bi. Aku yo anyel. Yo jangan anyel. Itu kan Masya Allah. Nanti suatu saat kamu juga bakal ngimami loh nak gitu. Karena memang man layatagonna falaisa minna. Orang yang tidak mengindah-indahkan bacaan Al-Qur'annya, dia bukan dari golongan kami kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang diindah-indahkan baca Quran itu. Wong jenengan nyanyi aja diindah-indahkan pakai tarikan suara terbaik, pakai lantunan Masya Allah nggak maam gorengan 15 kali. Ya, itu supaya suaranya bagus, apalagi baca Al-Qur'an. Walaupun makna man layatagonna di situ lebih kepada tahsin dan tajwidnya. Ya, tahsin dan tajwidnya. Tapi tetap aja mengindah-indahkan bacaan di situ juga sangat diperlukan. Oke, jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi malamnya tuh adakan ya semacam apa ya, jadi persiapan yang baik ya. Setelah terawih ngumpul dulu, nggak harus malam sih, silahkan aja ambil waktu yang memungkinkan bareng kapan. Habis itu tanya-tanya gitu, gimana nak terawihnya kamu gitu. Oh aku seneng, aku ini biasa nanti doh aku yang gurih dewi yo kayak gitu kan, biasa kayak gitu. Nanti kadang-kadang ada anak itu kemudian kayak nyerang dalam tanda kutip ya. Lah Bi tadi nggak kelihatan di masjid di mana, ayo gitu. Nah kadang-kadang ada pertanyaan, jawab dengan baik, nggak usah ngapusi, jujur aja gitu. Oh Abi tadi ngimami di luar gitu. Lah Umi tadi kok keluar-keluar terus kenapa? Kesel toh Mi? Enggak, tadi Umi inget kompornya belum dimatikan gitu. Sehingga Umi pulang dulu sebentar terus balik lagi. Oke. Jadi adakan waktu semacam itu. Nah kemudian bersama keluarga waktu sahur. Nah niat ya, sebagian ulama tidak sah puasa Ramadan kecuali dia niat. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu nggak niat dibolehkan. Misalkan bangun-bangun kayak kebiasaan kita harian, mah ada sarapan, nggak ada itu, yaudah aku tak puasa. Bapak-bapak gitu ya biasanya ya? Enggak. Kok selalu banyak yang kontras tuh di sini? Iya, biasanya kan gitu bapak-bapak. Ada sarapan mah? Nggak ada itu, ya udah aku tak puasa aja. Kalau ngikutin Nabi kan gitu biasanya. Ada sarapan mah? Enggak, yaudah aku tak ngehi aja gitu kalau kita. Oke, ya jadi harus niat. Walaupun ada yang niatnya global ya. Jadi mulai 1 Ramadan sampai menjelang Syawal ya. Berarti sampai akhir Ramadan dia niatnya 1. Tapi yang terbaik niat itu harus diperbarui terus, terutama di waktu sahur ya. Jadi perbarui niatnya. Maka untuknya sahur ini diutamakan, bisa berangkat, bisa bangun, bisa melakukan. Ya kemudian apa? Kalau kemudian habis tadi terawih tadarus Quran silahkan monggo. Kemudian memang usulan saya, ibu-ibu sahurnya apa tolong disiapkan dengan baik. Ya jangan tiba-tiba apa iki sahure? Tangine wis tengah papat lagi tekok iki sahure apa? Apalagi yang tanya ibu-ibu aneh banget. Tangi turu gak nek sahur to, Pak? Iki sing wedok sing ndi, sing lanang sing sopo. Kalau bapak-bapaknya bangun dia bilang begitu, itu masih agak rotok pantes sithik. Nggak mungkin toh. Oh iya emang nggak mungkin. Kalau dalam rumah tangga saya, mohon maaf bukan riak, sombong, sum'ah, ujub bukan. Yang bangun selalu mesti saya duluan. Iya. Habis itu saya bangunkan istri, Dek tolong bangun aku mau tidur lagi.
at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan gitu. Karena istri kan dia mimii gitu kan, mohon maaf, aku pernah tanya, kamu tuh kalau tidur kok bisa banget khusyuk gitu, kenapa sih? Ya memang ibu-ibu itu tidurnya ya saat anaknya tidur. Iya kan? Kalau pas anaknya nggak tidur dia memperhatiin terus, ngomong terus gitu. Jadi kalau pas anaknya tidur itu kesempatan ibu-ibu untuk tidur. Lah aku ya tanya, "Nenek pas anaknya tidur kowe turu lho Nek, lempet-lempet gembalmu ki yo kapan?" Yo kan yo pas sekalian ngomong. Oh ya udah bagus. Oke, sahur tolong disiapkan. Usulan saya berulang kali saya sampaikan di pengajian ibu-ibu, tolong ada sayurnya saat sahur. Jangan melulu nasi goreng terus. Gimana sahur nasi goreng jam 9 ya wis tenger-tenger no jamaah. Tolong ada sayurnya. Ya, kemudian sayurnya kalau saya itu usul nggak usah yang mahal-mahal. Bayam, lah dikum gitu aja, terus yo nggak dikum banget, maksudnya yo digodok, kayak brambang, terus apa lagi? Nggak usah mahal-mahal, wes, ya wes, bayam dikai brambang, kai uyah, wes, tambahi paling apa ya bebek goreng apa? Itu aja, jadi nggak usah mahal-mahal nek menurut saya bebeknya ya. Jadi teman-teman itu pengaruh, dan bangunkan semua. Cara membangunkan anak diantaranya adalah setelah memang diperkirakan ya, kalau ibu-ibu biasanya lebih awal jam setengah 4 atau jam 3. Kalau memang masih ada waktu untuk tahajud, waktu sholat malam ya dipakai aja dulu, nggak apa-apa. Ya kalaupun udah witir, yang jelas nggak usah witir lagi gitu aja. Malam-malam itu digunakan kebaikan. Nah, cara bangun yang baik adalah bangun tidur tuh jangan langsung berdiri melaku. Itu so ngidak-ngidak koncone. Ya. Maka kata Nabi SAW apa? Ketika seorang hamba itu tidur, itu diikat oleh setan. Ada yang mengatakan 3 tali itu di kepala semuanya. Ya, jadi di kepala semua itu 3 tali itu. Ya, jadi berat banget. Makanya urusan bangun itu di kepala kan? Ya kepala. Jadi kepala itu maksudnya ya wa mahawiya dan apa yang meliputinya. Jadi kadang-kadang masalah kerungu, masalah melek itu di kepala, masalah abot itu di kepala jamaah. Maka 3 tali setan itu ada di situ. Maka kata Nabi SAW, kalau dia bangun istaiqadha tsumma dzakara, kalau dia bangun kemudian segera untuk istighfar, langsung inhalat, 1 tali miliknya setan itu lepas. Jadi bangun doa dulu, agak tenang dulu sejenak. Habis itu baru apa kata Nabi, melangkah dia ambil air wudhu, inhalat, pisah lagi tuh 2 talinya setan. Habis itu yang ketiga, setelah wudhu dia sholat 2 rakaat. Udah inhalat, akan lepas 3 talinya setan. Nah saya kasih tahu kata Nabi apa? Kalau 3 talinya setan ini tiap hari hilang, yang terjadi adalah 1, jarang nesu, yang kedua awake sehat. Bapak-bapak nggak usah dijawab ya, tapi pokoknya pakai keripan mata aja. Ibu-ibunya pernah marah nggak pagi-pagi? Ada. Berarti talinya setan apa? Apa benar talinya setan sebulan? Ya Allah, kok jenengan nggak bisa tahajud 1 bulan? Itu berarti talinya ngulumpuk kayak bolah bundel itu loh jamaah. Makanya semakin jarang tahajud, pasti dia akan semakin sulit mengendalikan emosi. Rumusnya di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, ya, kemudian ibu-ibu persiapan bangunkan anak-anak, bapak-bapak lebih mudah bangunkan bapak atau anak? Oh, gitu ya bapak-bapak ya ternyata ya. Bangunkan, ingat membangunkan dengan cara yang baik. Ya dengan cara yang baik, jangan langsung gebraki piringnya, glondang-glondeng. Itu akan membuat struktur saraf-sarafnya akan gampang rusak itu nanti dengan kaget-kaget kayak gitu. Ora sengaja kok saat aku mau nyelentak, sapi jamaah. Mau piring kok alhamdulillah saat piring rumah tanggaku seng kabeh jadi nggak ada yang pecah gitu. Oke, yang baik pelan-pelan dengan apa? Nyalakan lampu tahap demi tahap. Ya mungkin lampu mana dulu ya dinyalakan supaya agak terang, mempengaruhi pandangan nanti. Murotal dibunyikan ya.
Kalau pengen ini rekamannya anak-anaknya sendiri itu nggak apa-apa. Biar dia merasa, loh aku wis direkam wis muni suaraku masa aku ora tangi gitu. Atau rekamannya bapak atau rekamannya ibu yang sudah hafal anaba itu direkam, kemudian jadikan alarm itu masya Allah. Ya, apalagi suaranya bu piye-piye gitu kan anaknya wedi banget kan. Begitu loh ya. Oke, di situ kemudian bangun ya, masak yang baik dan usahakan keluarga bareng-bareng bisa sahur. Kenapa? Bukan sekedar makannya, bukan sekedar menghargai orang yang masaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian semua, karena di balik sahur itu ada keberkahan teman-teman. Jadi masalah kuat puasa itu sebenarnya bukan hanya fisik, bukan hanya fisik sekali lagi jamaah. Karena di situ ada urusan ruh dan urusan berkah. Qadarullah ada hamba Allah yang dia nggak sempat sahur, ya. Tetapi karena memang dia ruhnya kuat dan niatnya kuat, dia kuat, gitu. Tapi ada orang yang nggak sahur tapi dia nggak mencari keberkahannya. Hanya dia mengandalkan ini makan tak perbanyak aja, ya toh. Godril ya dimaam, terus ya apa-apa ya dimaam tinggal sahur. Ternyata nggak jaminan dia lebih kuat daripada yang lainnya. Oke, untuknya jamaah sahur sunnahnya diakhirkan, takhirus sahur itu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di sahur diakhirkan dengan makanan-makanan tadi, kemudian di situ banyak berdoa kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah sebagaimana Allah katakan as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi di situ ada waktu momentum bagi kita hamba-hamba Allah dan beserta keluarga untuk beristighfar. Di waktu apa? Sahur tadi. Ya kita diusahakan lah. Kalau menurut saya sih nggak harus tidur yang habis sahur itu. Karena kalau sahurnya kemalaman nanti jadi ngantuk. Kalau udah ngantuk nanti bangunnya sulit biasanya. Apalagi ibu-ibu itu bangunkan anak-anak itu kadang-kadang sampai 4 kali. Bangunkan sahur 2 kali. Karena nggak 1 kali bangun kan. 2 kali. Habis itu tidur lagi bangunkan untuk apa? Sholat subuh. Kalau pas sekolahnya masuk bangunkan lagi untuk apa? Sekolah. Ya Allah, kadang-kadang 4 kali itu bangunkannya. Dan itu harus diatur dengan sebaik mungkin supaya tidak terjadi cekcok dalam rumah tangga. Oke, jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka di sini penting sekali bahwa di waktu sahur kita harus bersama-sama dengan keluarga dan membaca doa dan memohon kepada Allah. Oke, setelah itu ingat ibu-ibu, bapak-bapak, ada amalan yang sangat penting sekali. Ketika sudah dikumandangkan adzan subuh, jangan tinggalkan rakaatani qabla fajri. Kenapa? Karena dia khairum minad dunya wa ma fiha. Jangan tinggalkan setelah kita mendengar adzan subuh, ibu-ibu khususnya kalau dia tidak berangkat ke masjid, menjaga sholat sunnah fajarnya, yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat subuh. Anak-anaknya juga begitu. Terkadang anak-anak yang di rumah itu hanya diambil subuhnya saja, 2 rakaatnya enggak, ya enggak? Ya, kan kadang-kadang gitu kan. Padahal itu khairu minad dunya wa ma fiha. Disemangati loh gitu, nak, masya Allah nak, nek kamu bisa 2 rakaat sebelum sholat subuh ini, kamu bakal dapat kebaikan yang luar biasa. Ya, jadi kalau dinilai nak, dari mainanmu yang paling bagus apa, dari kesukaan duniamu yang paling apa, nggak ada bandingannya. Ya, lebih-lebih nanti hal itu akan diberikan oleh Allah di akhirat untuk kita semuanya. Jadi dijaga 2 rakaat sebelum subuh itu. Bagi ibu-ibu, sebagian ulama mengatakan kalau ibu-ibu bangunnya karena capek terawihnya ya 1 juz, kemudian qiyamul lailnya 1 juz lagi, qiraah sebelum subuhnya 1 juz lagi, kadang-kadang ngantuk capek begitu, bangun-bangun udah qomat. Ya, kalau bapak-bapak berbeda hukumnya. Kalau ibu-ibu bangun-bangun udah qomat, gimana Ustadz? Boleh nggak saya tetap sholat sunnah? Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, karena ibu di rumah walaupun udah qomat, selama memang waktu subuhnya masih aman, silahkan sholat 2 rakaat dulu, habis itu baru sholat subuh. Masya Allah. Ya, kalau madhab Hanafi bahkan itu misalkan ketiduran pun
Ya dia tiba-tiba waktunya udah mepet, dia langsung subuh. Habis subuh 2 rakaat qadha dari sholat apa? 2 rakaat itu yang hilang itu diqadha langsung setelah subuhnya. Madzhab Hanafi setahu saya begitu ya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Menunjukkan apa? Pentingnya 2 rakaat sebelum subuh. Nabi kita Muhammad SAW itu setiap safar hampir sholat sunnah itu ditinggalkan kecuali 2. Apa 2 itu? Yang pertama sholat witir, yang kedua raghibatul fajr. Artinya bahwa 2 rakaat itu penting banget gitu. Ya. Oke, jamaah berbahagia, yakinkan Bapak Ibu bersama keluarganya meraih keberkahan Ramadan. Sholat ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian ya setelah itu subuh, ya kembali lagi targetnya ditulis masing-masing. Kalau perlu bikin mutabaah untuk keluarga. Umi targetnya 2 kali khatam Quran. Abi targetnya kalau ibunya 2, kalau bapaknya berarti berapa? 5, Pak. Saya tak buat romantis aja. Istri 2,5, aku 2,5, biar nanti yang satu katamnya bareng, cie. Berarti aku dan kau gitu loh ya. Jadi 1-1 gitu. Ya 3-3 juga nggak apa-apa, 2,5 nggak apa-apa. Oke, habis itu buat checklist gitu supaya itu mempengaruhi pengaturan waktu jenengan. Kalau memang mau katamnya 3 kali berarti sehari harus 3 juz kan. 3 juz dibagi di waktu-waktu sholat atau dibagi di waktu-waktu istirahat kayak begitu. Harus ada, kalau enggak kadang-kadang tuh ada yang ngandalkan, wah aku iso Ustadz, tapi nggak pakai manajemen waktu gitu. Oh nah aku langsung sekali duduk 4 juz Ustadz, Masya Allah. Bar ngono lambini rodok piye-piye ngono. Ya toh, karena wis rodok piye-piye ngono setiap ngingeti mushaf iki wis gitu. Jadi itu karena apa? Karena itu tadi, iya semangatnya oke. Makanya kata Nabi apa? Terus menerus walaupun sedikit-sedikit itu dipakai dalil itu. Enak banget. Misalkan sebelum sholat 2 lembar, setelah sholat 2 lembar, itu ringan banget. Ya 2 lembar berarti kali 5 10, berarti 1 hari udah 1 juz tuh. Tinggal ditingkatin aja. Kalau memang mau 3 juz ya tinggal ditambah aja. Berarti sebelum ini 6 lembar, setelah 6 lembar gitu. Masya Allah. Jamaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi target kita Ramadan ini bukan hanya puasanya saja. Jadi keberkahan Ramadan, kebaikan Ramadan, semua dari cabang-cabang olahraganya, kalau bahasa olimpiadenya, cabang-cabang perlombaannya, itu harus kita pakai semuanya. Ya, di antaranya apa jamaah? Ya, dan tadi itu Qur'annya, ya. Jadi Al-Qur'annya harus anak-anaknya dicek juga. Nak sampai berapa gitu. Abi sampai berapa gitu, Umi sampai berapa. Ditanya gitu jangan ngeles. Aku kan sibuk nyiapkan buka toh Bi. Iya. Enggak, tetap harus targetnya seberapa itu. Disepakati di awal. Oke, syukur bisa lebih. Nah, jamaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian selesai subuh, ibu-ibu apa yang dikerjakan? Isah-isahnya tadi habis sahur atau habis subuh? Oh, habis sahur langsung isah-isah. Masya Allah. Anyep-anyep gitu Bu. Atau ibu-ibu udah punya mesin pengisah-isah kayak mesin cuci gitu? Belum ada? Oh ini ya? Oh iya. Akhirnya ada mesin pengisah-isah gitu. Seret gitu. Kalau ada gitu dibelikan Pak. Ya kalau ada mesin isah-isah mohon istrinya dibelikan. Ya supaya bisa isah-isah. Oke. Kalau bapak-bapak pun juga saya sampaikan pada subuh usahakan jangan tidur lah ya. Kecuali bener-bener capek banget. Hukumnya nggak haram sih. Ya tapi sebagian ulama mengatakan makruh. Biasa tidur pada subuh sama biasa tidur pada asar itu akan mudah membuat linglung, membuat kayak kebingungan gitu. Tapi akan agak lumrah, agak rodok wajar kalau itu memang di bulan puasa. Karena memang tahajudnya lama, baca Qur'annya banyak, itu kadang-kadang agak maklum dikit gitu loh. Tapi diusahakan jangan langsung habis subuh, ya mungkin beberapa waktu setelah itu. Oke, jangan termakan kalimat
naumus shaimi ibadatun, turune wong poso kuwi ibadah. Oke, iya benar, setiap amalan orang beriman itu insya Allah ibadah semuanya karena niatnya kan. Tapi jangan dipolitisir menjadi sebuah keharusan. Berarti nek poso ki turu wae gitu loh. Kadang-kadang bapaknya itu kan yo tanya, "Bu, kok piringnya reget kabeh?" "Poso, Mas," gitu. Jawabannya itu loh, "Bu, lha iki pakaian sakmene akeh lho." "Poso, Mas." "Bu, iku laran ngarep omah sampah gak diguwak to." "Poso, Mas." Jadi poso itu kok identik dengan males, lemes, mules? Enggak, jemaah. Nabi puasa perang tuh. Gimana tuh? Ya. Lah itu kan dikasih kelonggaran Ustadz untuk iftar. Apa? Enggak. Di sana yang kuat silahkan berpuasa, yang nggak kuat silahkan berbuka. Tapi tidak sedikit yang dia tetap memilih apa? Berpuasa. Jadi jangan dibuat bahwa puasa itu identik dengan turu, lemas lemes, melakukannya duyuk telat sekolah ngantar anak. "Bu, lah kok telat?" "Puasa Ustadzah." Halah. Jadi nggak bisa begitu. Semangat semuanya. Ya kalau kita nggak inget dalam arti nggak mikirin luwe, insya Allah semangat. Kadang-kadang yang membuat kita luwe karena kita inget nggak makan. Ya nggak. Kalau kita nggak inget masalah makan, itu kita lancar. Makanya kenapa para ulama dulu menganjurkan, sekalipun ada anak-anak itu belum usia balik, ya namanya juga anak-anak, dia baru mumayyiz, misalkan baru usia-usia berapa, itu tetap dianjurkan untuk dilatih puasa. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz, Syekh Abdul Adim Badawi mengatakan, dan kebiasaan para sahabat dulu, para ulama salaf dulu, itu melatih anak-anaknya as-sobi untuk apa? Untuk puasa. Kalau dia nangis, sona'alahu lu'batan minal ihni, dibuatkan mainan yang terbuat dari lempung atau yang terbuat dari bulu-bulu kayak gitu. Jadi kayak begitu, digawe ke dolanan. Saiki jenengan kayak HP beres jane. Pit sahur teko isya itu ra luwe blas itu. Ngegame gitu, tapi kan merusak yang lainnya. Ya kembalikan gateng. Apa gateng itu? Ini loh. Batu-batu pilihan ada berapa? Nanti ngeracik piro? Ngeracik 5. Bekelan. Wine basa ning Ngawi lak gateng. Ngeracuk ngene ki lho. Racik papat, racik 5. Nah, kayak gitu itu bagus banget jamaah. Mainan-mainan kayak gitu gawe kayak apa? Gitu. Kalau dulu karena rumah saya deket kali, itu dibuatkan mainan bekas sandal yang bawahnya itu dikasih perahu-peraunan, nanti kasih benang, tarik-tarian, seneng banget jamaah. Kalau anak saya itu gampang banget, kasih mainan tumbas-tumbasan pasaran. Lu tapi kadang-kadang remuk piring-piringku, jiko sendok, jiko piring sendok gitu. Wis tak belikan mainan, yo enggak mirip ibu-ibu no. Nek mirip ibu-ibu ya sendoke tenanan, piringnya tenanan gitu. Dia itu asik, jadi dilatih gitu loh ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, maka di situ dilatih anak-anaknya supaya tetap bisa puasa dengan sebaik-baiknya. Karena kalau anak-anak nanti nggak puasa, yang paling repot adalah ibu-ibunya. Kenapa? Ibu itu delap, tahu nggak delap? Penginan. Misalkan anak es krim terus, "Iki aja ganggu aku toh," gitu. Dan ini juga menjadi pemahaman untuk ibu-ibu. Mohon maaf kalau bapak-bapak insya Allah enggak. Ada ibu-ibu itu kadang-kadang dia sudah ibu tapi masih belum dewasa. Piye ya? Angel jadi kata-kata saya ini. Ibu tapi belum dewasa. Disebutnya dia ibu karena dia melahirkan, bukan karena mengerti ilmu pendidikan ibu gitu. Oke. Misalkan ibu-ibu lagi datang bulan haid gitu ya. Terus ibu ini harus punya adab, makannya itu harus punya adab. Orang yang ngalep lawang terus glar neng meja makan wak kriuk masak mie ambune, ya Allah. Terus anaknya tanya, "Loh kok ibu makan?" Kamu tuh nggak ngerti nek wong wedok itu udah dewasa ada yang namanya haid, itu sunatullah.
Nggak gitu, teman-teman. Bener, jenengan lagi dapat kayak begitu. Cuman caranya adalah sebisa mungkin supaya anak nggak ngerti jenengan masak mie atau masak sayur atau masak telur, nggak ngerti, diusahakan. Terus maemnya pun juga dibawa ke kamar delik-delik ngono jamaah. Baru dilapi piye, terus ora ketok warak banget ngono. Ya lah, wis maem delik-delik. Ora gosok gigi kene jek terus ning ngarep anake sing poso atop. Enake. Ini kan penyiksaan sebenarnya. Ya, tapi kadang anak nggak bisa untuk digituin. Terus yaudah, ini anak laki loh ya, ngelihat ibunya jawabannya aku haid gitu. Dia bilang, "Aku juga haid nih." gitu. Apa itu? Ya pokoknya aku lagi haid gitu loh. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini juga menjadi ibu-ibu juga harus ngerti gitu bagaimana posisi kita sebagai orang tua gitu. Jadi nggak sembarangan. Oke. Nah, karena Ramadan ini bulan yang penuh kebahagiaan, selalu disampaikan kepada suaminya, istrinya, anaknya agar sholat duha tetap dijaga. Ya. Ramadan maksimal bersama keluarga harus diingat-ingatkan terus. Anaknya sekolah, nanti waktu ke Quran School jangan lupa ya, sempatkan duha ya nak ya, 2 rakaat nggak apa-apa gitu. Bi, jangan lupa loh Bi ya, 2 rakaat Bi ya, atau 4 rakaat Bi ya. Ya, kamu juga ya Dik ya, walaupun di rumah, kamu juga harus tetap jaga sholat duhamu. Asik banget tuh. Ya, asik banget keluarga itu kalau udah begitu jamaah, jaga duhanya semuanya. Karena duha itu diantara tanda da'bul awwabin wa da'bus solihin. Kebiasaannya orang-orang yang ahli taubat dan kebiasaannya orang-orang yang soleh itu ada di situ. Ya, ada di kebiasaan duha itu. Lakukan dengan baik ya, apalagi kita berada di bulan Ramadan dan kita dalam keadaan puasa. Terus kesana. Dibolehkan bahkan disunahkan menjelang duhur itu untuk qailulah. Ya, tidur sebentar lah. Ya, 10 sampai 20 menit. Ya, tidur menjelang duhur. Nggak apa-apa, ibu-ibu. Aku biasa qailulah saya 2 jam, Ustadz. Itu bukan qailulah. Itu dendam. Qailulah kok 2 jam. Ya, mulai tidurnya jam 10. Enggak, jadi sebentar aja supaya nanti fresh gitu. Adzan segera bangun, syukur sebelum adzan sudah alarmnya disiapkan. Kemudian jangan lupa ya, sholatnya dijaga ya. Rawatib sebelum duhur tuh ada 4 rakaat ya, dijaga tuh, diingatkan lagi itu ya, supaya anak-anaknya, suaminya, pasangannya 4 rakaat sebelum duhur itu dijaga dengan sebaik-baiknya ya. Kalau nggak bisa ya 2 rakaat nggak apa-apa. Terus sambil menunggu adzan, bacaan Qur'annya tadi dibawa lagi dan seterusnya. Begitu seterusnya sampai asar, sampai malam. Jadi saling diingatkan, ya, diingatkan Bi, udah baca dapat berapa dan seterusnya. Oh masya Allah, itu nek suami yang baik itu ya jawabnya enak. Jazakillah khairan istriku, udah diingatkan. Tapi nek bojone rada gualak ngono ketoke jawabe yo. Ora usah WA ngene ngopo toh koyo pacaran wae. Lah. Ya memang mengingatkan ya, jadi nggak apa-apa. Ya, bapak ibu itu harus sering kayak gitu-gitu. WA-WA-an itu harus sering. WA ambek koncone sering banget, mau ambek istrinya belas. Aneh kadang-kadang. Ada ibu-ibu yang gini, ya tat. Saya itu setiap berangkat gini mesti istri WA, semoga Allah memudahkan urusan kakak gitu. Lah gimana masa kakek? Ya gitu ya. Semoga dimudahkan sama. Itu penting teman-teman. Saya katakan penting. Ya biasanya yang ibu-ibu itu pengennya kayak gitu-gitu, tapi suaminya itu anyep banget gitu. Tahu nggak anyep? Dingin jawabannya. Ya semoga Allah memudahkan suamiku dalam mencari nafkah dan beraktivitas. Jawabannya tok. Ngono tok. Terus SM ngono tok. Sama-sama belas gak romantis bapak-bapak. Jawab itu minimal sama, syukur bisa lebih baik. Kan begitu kaidah menjawab itu. Menjawab itu minimal sama, syukur bisa lebih baik.
gitu. Jadi jangan pelit ya dengan istri itu Pak. Intinya dua sebenarnya, penghormatan dan penghargaan. Ya. Cara memuliakan istri itu dua, apa? Penghormatan dan penghargaan. Penghormatan itu berupa mohon maaf, sangat tanpa menyinggung ibu-ibu ya, pujian-pujian. Misalkan ibu-ibu bar masak, terus jenengan, masya Allah istriku, masya Allah, makasih ya. Wih langsung meledak Pak, dijer. Maksudnya itu seneng gitu loh ya. Kalau ada bisa jenengan lihat, ada kembang-kembang turi itu di kanan kirinya gitu. Ya kembang matahari, bunga bangkai gitu. Ya nggak bunga bangkai. Maksudnya itu seneng gitu loh. Kalau mau diekspresikan tuh, gitu loh. Jadi sekedar penghormatan kayak begitu, masya Allah. Itu namanya penghormatan tuh kayak begitu. Ya didoakan, ya kemudian Nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Penghargaan. Penghargaan itu berupa hadiah. Gitu. Ya nggak usah inilah 1 bulan belikan ali-ali 5 gram. Udah. Itu masya Allah. Mimpi itu kan sebuah visi gitu. Jadi teman-teman ya nggak begitu banget sih. Oke, pulang dari kantor dibawain apa? Oh, istriku sukanya apa? Karamel. Udah karamel, kalau nggak punya uang ya separuh Pak, beli karamel separuh gitu. Kenapa? Ya ini karena istri saya ngidam, dia tuh pengen karamel. Ya udah nggak apa-apa. Paling sama tukang karamelnya, PN bae Mas gitu. Ya tapi kayak gitu tuh penting, jamaah, bawa hadiah, itu namanya penghargaan ya. Penghargaan tuh gitu, dibawain sesuatu yang fisik yang dia suka gitu. Atau agak minim-minim dikit begini, kalau mau beli apa-apa lewatkan istri, itu udah seneng banget. Tak kandani walaupun jatuhnya lebih mahal janjani. Itu. Tapi itu cara membahagiakan istri itu diantaranya begitu. Misalkan jenengan nih bapak nih pengen beli gamis gitu, ngobrol sama istri, Dik aku pengen beli gamis gimana ya? Udah kayak emang tak carikan. Itu tuh udah masya Allah, merasa dia itu di apa ya, diajak bicara gitu loh. Tapi nih jenengan tiba-tiba aku mau tuku iki ini langsung dipaida gitu. Mau piro mau? 1 seluruh. Larang ya. Terus bahannya kayak itu. Jadi menghindari pemaidaan itu caranya adalah begitu. Dan itu udah saya survei, rata-rata ibu begitu. Ada sih 1, 2, 3 nggak terlalu begitu banget gitu. Tapi rata-rata begitu. Oke, kita lanjut lagi jamaah. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah itu seterusnya kayak begitu, ibadah-ibadah dijaga, kemudian tilawahnya dijaga. Terus kita sampaikan bahwa Ramadan ini bukan mung ora madang ya. Jadi Ramadan ini bukan mung ora madang. Artinya jangan sampai kemudian puasa ini hanya kita menahan lapar ya, haus, dan urusan-urusan rofas ya suami istri, bukan, yaitu salah satu, cuman harus munculkan dalam diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita ya, bahwa dalam Ramadan itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Di antaranya apa? Menguatkan kesabaran, harus sabar gitu, karena puasa artinya al-imsak minal muftirat, menjaga dari hal-hal yang membatalkan ya. Maka di situ tujuan dari al-imsak yaitu al-habsu, yang artinya menahan, dan itu makna dari sabar adalah al-habsu ya, menahan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah ya. Saat kamu diberi ujian yang tidak enak, kamu bisa menahan dirimu agar tidak menggerutu. Ketika kamu diberi kenikmatan, kamu menahan dirimu supaya tidak sombong. Ya, ketika kamu mendapatkan musibah dari Allah, kamu menahan dirimu untuk tidak mencela takdirnya Allah. Maka dalam puasa juga begitu, ya, melatih kesabaran semuanya. Jadi di situ bapaknya, ibunya, anaknya sabar nak gitu. Nanti giliran bapak ibunya marah itu anaknya juga bakal bales tuh, sabar pak gitu. Tapi kadang-kadang bapak ibu itu kalau dinasihati anak ngeles, ora ngerti urusan ini gede biasanya gitu. Ya, maka harus sama-sama gitu. Kemudian teman-teman keluarga kita, bahwa selain urusan sabar,
Ramadan ini dikatakan sebagai afdhalus shadaqat, ya, seutama-utama sedekah adalah di bulan Ramadan. Maka ajak keluarga kita untuk bareng-bareng. Caranya gimana? Dek, nak, bi, atau apa? Kita pengen bareng-bareng ngasih buka masjid, yuk, yuk. Kamu punya uang berapa gitu? Oh, istri aku 200, suaminya aku ada 500. Kemudian anak-anak punya uang saku berapa gitu tabungannya. Oh, saya ada Bi 30. Ya udah, kamu 20, kamu 10, aku 5.000 Bi. Udah nggak apa-apa, yuk kita kumpulkan jadi satu, ya belikan makan, berikan orang yang berbuka puasa. Masya Allah, itu bersama keluarga ya. Jadi bukan hanya urusan itu saja puasa, tapi kesabaran, tapi bagaimana agar bersama keluarga ini kemudian kita bisa bareng-bareng. Kemudian jamaah berbahagia, kebersamaan juga bisa dimunculkan saat buka bersama. Sesekali nggak apa-apa ya, buka bersama di luar. Itu bareng-bareng sama keluarga. Ibu-ibu tuh seneng banget loh diajak buka puasa di luar. Saya pernah, anak saya juga gitu. Abi itu mesti tiap sore ngisi buka bersama di luar terus. Abi, boyo kita diajak, tapi yang diajak tuh maksudnya gini loh, diajak buka bersama yang pas posisi Abi nggak ngisi gitu loh, paham? Gitu. Jadi pas Abi nggak ngisi, kalau Abi ngisi kan sama, Abi milik umat bukan milik kami gitu. Tapi bagaimana kok? Itu anak saya nomor 2. Oke, saya kasih usulan yang solutif dan inovatif. Insya Allah besok sore kita buka bersama di luar. Hore gitu. Kemudian biasanya udah masak, udah siap, terus tak konjereng tikar di teras rumah. Bi, ngapain Bi gelar tikar? Ya kan buka puasa di luar. Bukan itu Bi, yang maksud tuh yang kayak orang-orang itu loh. Oh, maksudnya itu jalan gitu. Iya, yaudah. Akhirnya tak ajak ke Masjid Agung Karanganyar di tahun kemarin. Ya supaya hemat. Ya alhamdulillah pas dapat makman dari pondok tak bawa. Terus ya gitu sampai sana. Kok makanannya sama yang di rumah tadi tuh Bi? Yang dari pondok iya tak bawa gitu. Nggak ada toh tambahan-tambahan dari luar sini. Yaudah yuk beli teh hangat aja ya gitu. Gitu aja udah seneng kok jamaah. Jadi nggak usah mahal-mahal gitu. Habis itu pulang. Emang kondisi itu jujur saya terawihnya di rumah ya. Karena habis itu kita terawih bersama di rumah. Nggak apa-apa sesekali. Karena nggak wajib kan terawih di masjid. Laki-laki nggak ada hukum wajibnya. Sesekali memang tak buat terawih bersama di rumah dengan anak-anak. Yang mengamini itu benar-benar keluarganya itu loh. Dan istri kan akan bilang benar, ya Allah ini benar-benar imamku gitu. Asik deh pokoknya. Oke, kegiatan-kegiatan disusun dengan baik. Terus dibuat Ramadan yang inovatif, yang kreatif. Hariannya ibadahnya nggak yang begitu-begitu aja. Jadi dibuat yang cakep bersama anaknya. Besok kita ke yatim piatu nganter ini. Ramadan kelima kita ke rumah mbah. Kita bawa ingkung. Walaupun ingkung puyuh, berapa po? Ingkung puyuh itu kan udah termasuk ingkung kan ya? Iya, kan bentuknya ya podo itu, gitu. Wes telepon mbah ampun masak dinten menika insyaallah kula mbetakaken ingkung. Wow, masak sekul kemawon gitu. Basa teko kono tibake puyuh papat kayak. Terus mbah ngundang tonggo-tonggo. Oke, jamaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang kreatif dibuat apalagi gitu. Ya, supaya apa? Ramadan itu benar-benar kebersamaan keluarga itu nyata, terasa dan bahagia. Nah, kemudian juga tentang spiritualnya, tentang emosionalnya juga dikendalikan. Maka diantaranya apa? Kalau Allah sebutkan dalam surah Ali Imran 133, diantaranya dengan bersedekah. Kemudian yang kedua menahan marah, yang ketiga istighfar, ya tidak antara perbanyak itu, ya sedekah, menahan marah dan istighfar. Oke, saya rasa itu jamaah karena sampai jam 8 ya, karena saya juga ada acara dan ibu-ibu, bapak-bapak ada acara juga. Mari kita berdoa sama-sama. Saya nggak buka tanya jawab karena ada kegiatan di pesantren. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة رسولك. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا سميع الدعاء أجب دعاءنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من الصالحين واجعلهم من حفاظ القرآن، واجعل القرآن حجة لنا لا علينا، واجعله رحمة لنا، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.